Ternyata di negara yang berkembang justru adopsi kriptonya semakin tinggi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Assalamualaikum Sobat Bis TV. Untuk kamu yang masih menabung di bank nih, atau yang cuma numpang lewat doang di rekeningnya kalau gajian, kenapa sih baru gajian langsung ditarik semua gitu kan? Biasanya jawabannya adalah karena supaya nggak kepotong biaya admin. Jadi memang kalau dihitung secara tahunan itu jumlahnya cukup lumayan ya buat biaya jajan. Di luar sana miliaran orang sudah beralih nabung pakai stabil coin. Alasannya simple, bebas biaya admin bulanan dan nggak ada aturan saldo mengendap. Kripto sekarang bukan cuma buat trading aja, tapi sudah jadi alat tabungan dan pembayaran global cukup dengan satu aplikasi saja. Nah, kalian sendiri gimana nih? Masih setia menggunakan bank konvensional atau sudah beralih ke kripto? Faktanya, di tengah canggihnya teknologi saat ini, masih ada 1,3 miliar orang di dunia yang tidak punya rekening bank. Di Indonesia sendiri, sistem bank tradisional sering terhambat oleh kondisi geografis, syarat yang kaku, dan keharusan menahan saldo minimum. Buat mereka yang ada di pelosok atau pekerja lepas, sekedar buka rekening dan ajukan pinjaman itu bisa menjadi proses yang sangat melelahkan. Biasanya yang di pelosok itu kalau mau bikin rekening itu harus pergi dulu ke kota yang menghabiskan waktu berjam-jam. Kemudian untuk yang pekerjaannya serabutan gitu ya, mau buka rekening bank biasanya ada syarat minimum deposit di awalnya, di mana mungkin gaji mereka belum tentu sampai 1 juta per bulan. Nah, untuk buka rekening tertentu kadang butuh setidaknya 1 juta per bulan. Setidaknya butuh deposit awal yang bahkan bisa sampai 1 juta. Disinilah mulai bergesernya paradigma. Kripto bukan cuma trading. Lalu bagaimana caranya ngasih akses keuangan yang setara? Kalau dulu masyarakat awam menganggap kripto cuma murni buat trading dan spekulasi aja, sekarang narasinya sudah berubah total. Kripto berevolusi menjadi sistem finansial yang nyata tanpa batas negara, aktif 24 jam dan yang terpenting bisa diakses langsung lewat smartphone. Bayangkan di negara berkembang aja ada 2,9 miliar orang yang sudah pegang smartphone. Disinilah Binance mengambil peran besar mendobrak batasan tersebut. Saat bank butuh kantor cabang dan verifikasi berhari-hari, Binance hadir di genggaman tangan. Gak punya rekening bank, gak masalah. Cukup pakai KTP atau nomor telepon, kamu bisa langsung punya akses ke fitur pembayaran, tabungan, sampai peluang investasi. Binance dirancang sangat inklusif, jadi siapapun bisa mulai dari nominal yang kecil dan belajar bertahap. Ini bukti nyata di negara berkembang. Buktinya, adopsi kripto di negara berkembang termasuk Indonesia itu masif banget. Pengguna Binance dari negara berkembang melonjak drastis dari 49% di tahun 2020 menjadi 77% di tahun 2026. Bahkan untuk urusan menabung, sekitar 73% penyimpanan stablecoin di Binance berasal dari negara berkembang. Tujuannya satu, melindungi nilai uang mereka dari inflasi mata uang lokal. Kesimpulannya, masa depan keuangan itu tentang akses yang setara untuk semua orang. Melalui teknologi kripto, Binance membuka pintu bagi miliaran orang untuk melindungi aset dan menumbuhkan investasi yang selama ini sulit dijangkau oleh sistem konvensional. Selamat untuk kalian yang nonton sampai habis karena kalian bisa klaim voucher 600 USDT untuk biaya rebat. Silahkan cek linknya di deskripsi video ini. Jangan lupa support dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Bis TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.